Ya, terkait dengan yang tadi mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, ya ada yang mengatakan bahwa ya setiap ibadah, karena tadi yang kita bilang bahwasanya Rasulullah SAW itu minta ampun, misalnya ada hadis mengatakan Rasulullah itu istighfar sehari 100 kali atau berapa, 40 kali. Ada hadis mengatakan seperti itu. Ya ada yang Ustadz mengatakan bahwa Rasulullah saja seperti itu. Harusnya kita Rasulullah saja yang tidak punya dosa itu istighfar. Apalagi kita yang terang-terang berdosa. Ya, tapi ada Ustadz yang mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan beliau itu yang beristighfar. Artinya ibadah itu bukan untuk beliau sebenarnya. Itu untuk kita. Jadi memang karena beliau kan maksum. Itu sebenarnya ditujukan untuk umatnya. Sama juga dengan misalnya sholat malam. Buat apa lagi beliau sebenarnya sholat malam? Karena beliau sudah dijamin surga. Seperti kata istri beliau, kenapa Anda ini bersusah-susah padahal Anda dijamin surga? Sebenarnya itu bukan untuk beliau sebenarnya. Itu katanya untuk kita itu. Untuk bagaimana supaya kita bisa diampuni. Karena apalagi beliau sebenarnya mau minta pahala apalagi? Pahala tertinggi sudah dimiliki sama beliau itu. Atau ada mungkin tanggapan lain? Yang kedua lagi, ini yang masalah taubat ya, masalah istighfar. Ya ada yang menerjemahkan bahwa setiap kita selesai berwudu itu, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadillah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, ada yang mengartikan bahwasanya begini, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang selalu bertobat. Nah, jadi memang ini bertobat ini selalu harus, bukan ya Allah jadikanlah aku orang yang bertobat, bukan. Tapi di sini ada kata selalu bertobat. Jadi memang ini katanya tobat ini harus diulang-ulang. Betul tadi yang kita sampaikan bahwa memang manusia ini tidak ada yang suci. Pasti kita ada salah. Apa-apanya kita kiai, ulama, sufi, pasti ada salah, pasti ada dosa. Jadi tobat itu harus diulang-ulang, istighfar itu harus diulang-ulang. Meskipun mungkin kita tidak menyadari bahwa kita salah. Bahkan ada mengatakan bahwa ada salah satu pengajian saya pernah ikuti mengatakan bahwa kita ya disunahkan setiap hari itu sholat tobat. Disunahkan setiap hari sholat tobat. Jadi jangan katanya lewat satu hari itu tanpa kita sholat tobat. Minimal sebelum kita tidur kita katanya sebaiknya sholat tobat. Tapi saya tanyakan ini kepada ustadz lain, katanya tidak. Itu sholat tobat itu kalau kita melakukan satu dosa besar, baru kita sholat tobat. Dan kalau misalnya kita untuk dosa-dosa kecil, ya ini bukan saya bermaksud memandang itu yang dosa, bukan. Misalnya kita sholat wajib misalnya, itu sebenarnya secara tidak langsung itu kita sudah minta pertobatan sebenarnya. Jadi ini tadi yang mengatakan bahwa kita harus setiap hari sholat tobat, disunahkan setiap hari sholat tobat, sebenarnya itu sudah diwakili oleh sholat wajib. Jadi orang yang sholat wajib itu berguguran dosa-dosanya. Jadi tidak usah lagi katanya sholat tobat. Jadi yang mana yang yang benar? Kemudian sufi ini tentang tasawuf ini. Di setiap pengajian tasawuf yang saya ikuti selalu diarahkan bahwasanya kita itu beribadah bukan untuk meminta sesuatu, tapi itu ibadah itu manifestasi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manifestasi bahwa kita adalah hamba. Jadi katanya itu sufi itu sudah pada taraf tidak lagi meminta. Tidak ada lagi dia minta dari sisi dunia, tidak ada. Ya paling dia minta mungkin dibebaskan dari siksa neraka, dimasukkan ke surga. Bahkan ada lagi tingkatan sufi yang di atas itu. Dia sudah tidak lagi memandang neraka surga. Dia
Dia pokoknya beribadah karena betul-betul menghambakan diri, tidak ada permintaan. Karena apa, malah ada sufi yang nggak mau lagi berdoa. Katanya buat apa lagi saya berdoa, karena semua kebutuhan saya sudah dipenuhi, bahkan yang saya tidak minta pun sudah dipenuhi. Jadi buat apa lagi saya berdoa? Ada yang seperti itu. Jadi ibadah itu betul-betul penghambaan. Tapi di sisi lain, kenapa ada tarekat-tarekat? Misalnya ada baca kok ini 100 kali kalau mau lancar rezeki. Ada apa namanya mursyid pakai saya mau lancar jualanku ini pakai. Baca ini 100 kali begini loh. Ini apakah tidak bertentangan dengan yang tadi itu? Karena banyak saya dapat seperti itu bahwa baca ini supaya enteng jodoh, baca ini 1000 kali supaya lunas utang, baca ini apakah tidak bertentangan dengan yang tadi itu? Jadi ataukah memang ada penjelasan ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang dilakukan Nabi sebenarnya bukan untuk dirinya yang dia maksud tadi, tapi untuk umatnya. Pada dasar kan, makanya saya katakan Nabi masih merasa berdosa, padahal dia sebenarnya tidak berdosa. Karena dia berikan contoh mungkin kepada hambanya bahwa beginilah hamba yang punya salah, punya beginilah bentuknya untuk mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang dikatakan bahwa ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu salat, begitu hebat sampai bengkak-bengkak kakimu? Itu kan jawabannya, apakah saya tidak pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi ahli marifat menganggap bukan rasa bersyukur dan rasa terima kasih Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul SAW dia menganggap bahwa yang memberikan semua ini baik untuk melakukan salat, bangun tengah malam sampai itu bukan saya sebenarnya. Allah yang memberikan. Jadi karena dia semua yang memberikan kepada semua yang saya lakukan ini, maka saya harus berterima kasih kepada dia. Jadi orang yang diberikan dari pemahaman di sini, orang yang digerakkan hatinya untuk ke masjid untuk melakukan ibadah, segala amal-amalnya, dia menganggap bahwa Allah dan semuanya melakukan semuanya untuk diri saya ini. Jadi dia menganggap, apakah saya pasti pantas meminta sesuatu kepada Allah, sedangkan saya sudah diberi? Apakah saya masih minta pahala kepada Allah, sedangkan saya sudah diarahkan kemana? Jadi pemikiran orang-orang marifat, dia sudah tidak menganggap lagi itu sudah wujud dari terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia yang memberikan segala semuanya. Terus Pak Iqbal tadi mengatakan bahwa orang-orang sufi sepertinya sudah tidak berharap lagi dunia untuk meminta dunia. Orang-orang sufi tidak meminta dunia. Dia tidak minta sesuatu materinya, tapi dia meminta sesuatu tujuan daripada hidup ini. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan sesuatu untuk mendapatkan suatu benda, tapi Rasulullah mengajarkan suatu tujuan. Tujuan dari kehidupan kita ini sebenarnya apa? Jadi, kita tidak diajarkan untuk meminta suatu bendanya. Ambil contoh suatu uangnya, suatu materinya. Tapi kita diajarkan untuk minta syukurnya. Jangan sampai engkau meminta materinya, minta kau diberi lantas kau tidak bersyukur. Tapi kalau kau ingin meminta suatu tujuannya, syukurnya, apabila kau diberi maka pasti akan kau bersyukur. Apabila kau diberi suatu bencana, jangan minta sabarnya. Jadi ketika kau diberi suatu ujian maka kau akan sabar. Karena itu yang kau minta, syukurnya, sabarnya. Bukan bendanya yang kau minta. Itulah pemikiran orang-orang sufi. Jadi kita jangan menganggap bahwa dia sudah tidak. Tujuan yang dia pikirkan, bukan sesuatu materi yang dia pikirkan. Kalau kita punya materi, tujuannya apa? Ya beramal dengan materi itu. Sedekah, itu yang dipikirkan. Jadi kita jangan persepsikan bahwa minta, tapi tujuan daripada segala sesuatu itu yang dia maksud. Terus katakan tadi, apa tidak bertentangan ada orang sikir ini, enggak. Itu tarekat yang kita maksud. Jalan, apa yang dia maksud? Kalau jalan untuk bertemu Allah, untuk keselamatan dunia, keselamatan akhirat, maka tarekatnya pasti ya Allah. Tapi kalau tarekatnya untuk mendapatkan dunia, ya tarekatnya dunia. Belajar ini supaya lunas utangmu, supaya ini ada juga. Tapi dia tidak bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya cukup dunia saja.
Hanya sebatas itu. Tapi kalau kita tarekat kita untuk ke Allah, maka tujuan kita ke Allah, itu bab cinta, sampai ke ujung cinta. Jadi memang ada yang kita sering lihat itu, baca ini supaya baik, memang ada. Itu tarekat juga, tapi hanya sebatas itu. Tidak sampai ke Allah. Karena memang tujuannya lain, niatnya lain. Bukan ke Allah, tapi untuk lunas hutang, untuk beli mobil, untuk beli rumah. Itu kan ya. Nah, itu. Jadi saya rasa itu jawaban saya ke Pak Iqbal yang dipertanyakan tadi. Terus tadi kan Pak Ismail mungkin tidak bertanya, tapi saya menanggapi bahwa memang kita sebagai hamba, kita harus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tasawuf adalah jalan kehinaan. Semakin kita mengenal tasawuf, semakin kita bertarekat, semakin hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia diartikan suatu jalan kehinaan, bukan jalan untuk membanggakan diri kita untuk enggak. Dia jalan ketidaktahuan. Kalau diartikan dengan bahasa jalan ke dumuan, jalan semakin dia mengetahui semakin dia dungu, semakin dia tidak tahu apa-apa. Itulah tarekat itu dari marifat. Bukan. Jadi kalau ada orang belajar begitulah itu belum sampai ke makam itu.